Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Mari kita awali dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku sekalian, kita sedang dilanda corona ya. Apa sih yang sebenarnya yang ada dalam pikiran? Sebelum saya mau masuk ke dalam materi utama, saya mau bertanya dulu pada semua teman-teman sekalian. What do you really want? Ayo jawab. What do you really want? Apa yang Anda inginkan? Sebenarnya apa yang paling Anda harapkan? Ya. Orang pertama yang live di YouTube saya yang mengasih komen Dunia Calim dari Hong Kong. Waduh, Masya Allah. Dan jauh banget ya. Saya mau ngasih Anda hadiah sebuah buku. Ngirimnya gimana ke Hong Kong? Nggak apa-apa, lo kasih alamat aja. Atau gue titip orang yang mau berangkat ke Hong Kong, oke? Nah, teman-teman sekalian, what do you really want sebenarnya? Apa yang Anda inginkan? Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana inda zanni abdi bi." Aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. So, what do you really want? Coba sebutkan keinginanmu yang terdalam. Ayo bersama saya. Hadir be? Oke, semua silakan. What do you really want? Apa yang paling kamu inginkan? Yang saya inginkan, yang saya harapkan, yang terus ulang-ulang dalam pikiran saya adalah, coba sebutin dulu. Karena kita nggak akan pergi jauh-jauh, kecuali dengan apa yang kita inginkan. Ini yang ngomong, Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala loh. What do you feel now sekarang? Dengan corona apa yang Anda rasakan sekarang coba? Duh, saya sedih, oke. Saya gelisah, oke. Saya murung, oke. Apapun yang Anda ingin, apapun yang Anda sekarang rasakan sebelum masuk ke yang Anda inginkan. Coba. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini santai ya, bahkan teman-teman yang beragama Kristen silahkan nonton ya. Hindu, Buddha, Protestan silahkan. Saya akan berusaha untuk menyampaikan semuanya bisa diterima. Oke, sekarang what do you really want sebenarnya? Apa yang paling kamu inginkan, apa yang paling kamu harapkan, dan what make you happy coba? Jawab dulu, ingat Nabi Muhammad bilang begini, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu tergantung niat dan setiap orang hanya sampai kepada yang diniatkan. Jadi, apa yang Anda niatkan, apa yang Anda inginkan, kita tuh cuma sampai di situ. Nggak bakal lebih, nggak bakal kurang. Beneran. Sekarang gini deh, ambil contohnya. Ada nggak di antara kita yang sekarang sedang nggak pegang duit? Pada nunjuk, gue gitu ya. Oke, sekarang gini ya. Anda kesel nggak? Anda gelisah nggak? Jawab dengan baik, dengan jujur. Pasti Anda berkata, iya, kesel. Sekarang gini ya, ketika Anda kesel, duitnya datang nggak? Nggak kan? Nggak kan? Sekarang gini, ketika Anda happy, duitnya datang nggak? Nggak juga kan? So, kenapa lo pilih kesel? Sekarang saya ulangi sekali lagi, ya. Anda sedang nggak punya duit, terus Anda kesel, duitnya datang nggak? Enggak, saudara. Lalu Anda nih sekarang nih sedang tidak punya uang. Lalu Anda happy, uangnya datang nggak? Enggak juga. Dari Malaysia, Waalaikumsalam, dari Jakarta semua. Saya lagi sedih, bingung, dengerin sini. Haji Novi ya, dengerin sini. Coba aja, dari mana lagi tuh? Waduh, dari Perjalanan Jaya, oh Malaysia, napa? Betul, kata Ipin Upin. Teman-teman sekalian, coba jawab dulu. Kenapa Anda pilih kesel? Saya ilustrasikan yang lebih sederhana lagi. Ini lagi naik ke motor, di depan macet total di depan. Anda gelisah kira-kira. Mau rapat. Kalau nggak sampai, bos marah-marah. Kesel nggak? Kesel kan? Sekarang saya tanya, ketika kesel, macetnya hilang nggak? Nggak kan? Anda tenang aja, happy aja, macetnya hilang nggak? Rahmat Gumilar. Nggak juga kan? So, kenapa pilih kesel? Lihat nggak teman-teman sekalian? Woi Bro Coy, teman SMA gue nih, si Bro Coy nih. Oke, apa kabar Bro Coy? Ya, jadi teman-teman sekalian, ya udah 100, berapa? 33 ya. Biasanya 4.000, 5.000 gitu ya. Imam, FD ini Fajar dari Imam nih. Kalau gue sapa semua, gue nggak ceramah-ceramah dong. Teman-teman gue yang datang. Oke, kita lanjutin lagi. Pemirsa, ILC akan kembali. Kita rehat sejenak, begitu kata Bang Karni Ilyas. Teman-teman sekalian, lagi. Ya, Anda tuh udah deh gitu loh. Happy itu sebuah keputusan. Saya ada riset, nih depan saya ada komputer, cuman satu kendala saya belum bisa menayangkan. Risetnya dari Kansas.
Kansas tahu Kansas di mana? Kansas University tahu? Nggak tahu, naik angkot 06 turun di Condet, ya. Jauh di Amerika sono. Di sana, dari Soho, ya apa kabar Irfan Jack, ya dari Soho. Teman-teman, tahu nggak? Di Kansas itu telah melakukan penelitian, ya. Oke. Ada 5 hal. Bahasa Inggrisnya there are 5 signs. Ada 5 tanda when you unhappy. Ketika Anda unhappy. 1, you cannot remember simple things. Anda nggak bisa ingat satu hal yang sangat sederhana. Mumet kan lo? Mumet. Lupa nih, lupa gara-gara unhappy. Yang kedua, ya, shrink the brain. Brain itu shrink. Shrink itu apa? Shrink itu apa ya? Shrink. Shrink itu mengkerut, menciut. Shrink. S-H-I-R-N-K. Bukan kayak itu, bukan kata siapa tuh artis yang ngomong sering makan, sering minum, sering tidur, cinta Laura, bukan. Sering tuh, ya, menciut. Terus kemudian apa? Perubahan dari detak jantung ketika unhappy. Terus apa? Makin sakit. Jadi udah corona, lu sakit. So kalau begitu nggak ada keputusan yang lain. Tahu nggak, when you worry, you make it double. Oke, kita memang waspada dalam corona, tapi jangan melupakan. Dari Papua, waalaikumsalam. Ya. Tapi jangan pernah melupakan bahwa happy itu sebuah keputusan. Ingat ya, lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum min adzabil syadid. Kalau lu bersyukur, Allah tuh kasih tambah nikmat. Kalau lu nggak bersyukur, Allah tuh akan mengazab dengan azab yang pedih. Dan bagi Anda yang beragama Kristen yang sedang lihat, tentu Anda bisa buka dalam surat, misalnya dalam surat apa ya, Amsal misalnya. Hati yang gembira itu adalah obat yang mujarab. Begitu kata saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Jadi karena itu teman-teman sekalian, tidak ada alasan lain kecuali be happy. Serius ya. Ya, Esniki shrink. Terima kasih Esniki shrink. Shrink itu menciut. Otak menciut. Buset. Maaf gue ngomong buset. Iya, udah gelisah, nggak punya duit, corona, otak lu menciut. Stroke lo beneran. Nauzubillah min zalik. Ya kalau begitu, happy dulu. Hari ini pengajiannya rada unik, yaitu apaan? Redesign your life. Desain ulang hidupmu. Corona itu emang merupakan cobaan buat kita semua. Tetapi kita bisa bangkit. Kita bisa bangkit. Tahu nggak ilustrasinya? Ilustrasinya seperti sebuah kepompong. Kepompong itu, gini ceritanya. Ada seorang ilmuwan dari Jepang, dia sedang memperhatikan sebuah kepompong yang dia tuh kok nggak keluar setelah hari, udah masuk harinya, hari yang ke-21 ya. Rupanya nggak keluar, dia nggak sabar, dia lubangi sedikit. Ternyata kupu-kupu itu keluar, tapi bukan kupu-kupu. Dia itu keluar dalam bentuk ngengat. Tahu ngengat ya? Sayapnya kecil, terlipat, dia nggak bisa terbang kemana-mana. So, teman-teman sekalian, mestinya emang hidup itu penuh cobaan. Anda dikatain aja nangis ya. Dibaperin aja marah ya. Dimaki-maki di Facebook, Twitter, Instagram, keki ya. Ada yang baperan tuh, dimaki-maki mau dilaporin ke polisi. Nggak boleh begitu. Kalau umpamanya baper, kita bukan makhluk sosial. Anda nggak akan rendah kalau dihina, teman-teman sekalian. Ya, Anda nggak akan jadi sampah ketika dihina. Ya, Palembang hadir, waalaikumsalam. Anda nggak akan menjadi hebat ketika dipuji. Anda nggak akan terbang tinggi menjadi rembulan ketika dipuji. So, kalau begitu biarkan saja. Orang yang menghinamu itu adalah orang yang lebih rendah darimu. Karena dia berani ngomong di belakangmu. Kalau dia berani ngomong di belakangmu, berarti kamu di depan. So, santai aja. Ngomongin dari belakang, biasa. Itu penggemar. Begitu aja, santai. Oke? Be happy. Dan ingat teman-teman sekalian, kalau ketika Anda gelisah, Anda tuh akan double. Beneran. Coba ya, kita dengarkan lagu ini. Lagu ini sangat menarik ya, sebagai pembukaan. Ini belum apa-apa, baru pembukaan, brother. Ya. Tim sound. Suaranya bagus? Balance, oke. Kita dengarkan lagu ini, teman-teman. Lagu ini dibuat oleh Bobby McFerrin. Iya. Wih, dari Mekah. Haji Rafiq. Wallah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Dengerin ya. Asik banget. It's really the song I wrote. Lagu ini sengaja aku tulis. Untuk teman-teman semua. Don't worry. Be happy. Be happy. Lo dengerin ya, dengerin. Setiap orang punya masalah. When you worry, you make it double. Ketika Anda gelisah, Anda membuat masalah itu menjadi berganda. So kalau begitu, cool man. Semua dalam takdir Allah man. Semua dalam ketetapan Allah man. Lo kalau begitu,
Kita mesti tenang. Iya. Iya. Karena ketika Anda nggak tenang, Anda panik, maka Anda akan berebut. Akan menjadi gerebek pasar. Itu bukan gerebek pasar, tapi Anda akan rame-rame menghantam pasar sehingga timbul panik buying. Begitu ada panik buying, akhirnya apaan? Kerusuhan yang timbul. Kenapa? Karena pasti barang nggak mencukupi. Jadi teman-teman sekalian, kalau Anda cinta Indonesia, kalau di dadamu itu ada NKRI yang sejati, sudah saatnya kita stay at home, just cool. Anda tuh kepompong yang lagi sakit, dan sunatullahnya begitu. Sekarang saya mau bertanya, hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Hati yang gembira itu akan melahirkan sikap yang bersyukur. Maaf. Oh, salah. Mestinya gue begini nih. Iya. Ini sengaja supaya bersosialisasi. Gitu kalau batuk ya. Oke teman-teman sekalian. Wih, Kanada hadir. Waduh, dari seluruh dunia ini hadir. Masya Allah. Love you Alwi. Love you juga Alwi Sumayyah ya. Baik teman-teman sekalian. Sikap yang bersyukur itu adalah cara kita dalam menyikapi ini. Ya, sikap yang bersyukur akan melahirkan perilaku yang ikhlas. Dan tahu nggak ketika ikhlas, Allah tuh akan jamin rezeki lo. Ketika lo nggak ikhlas, lo maki-maki, maka kita akan terperosok ke dalam jurang yang lebih menyakitkan. Nah, memang ini cuma sesaat. Tahu nggak, materi ini saya biasain bawa 1 hari untuk kantor. Tapi ini hanya 30 menit untuk Askar Media yang top, Marco Top, untuk Saling Sapa TV, untuk apa lagi ya? Masjid Abu Bakar Siddiq, untuk dan akan dirilai ntar oleh 6 TV yang saya rekam dan akan disiarkan secara tidak langsung. Ingat ya teman-teman sekalian ya, hati yang gembira itu akan melahirkan lingkungan yang asik. Lingkungan yang asik itu akan menciptakan good culture. Apa tuh? Budaya yang oke. Budaya yang oke itu akan melahirkan better result, hasil yang baik. Dan hasil yang baik itu akan melahirkan kesuksesan. So kalau begitu teman-teman sekalian, kagak ada alasan. Ingat lagu ini? When you worry, you make it double. Ya. Lo dengerin lagu ini. When you worry, you make it double. Apa tuh? Ketika Anda gelisah, khawatir, Anda tuh akan membuatnya menjadi double dan bermasalah, menjadi makin hari makin besar. So, kalau begitu teman-teman sekalian, redesign your life materi kita hari ini, mendesain ulang hidup ini, hanya dengan satu cara yang paling awal. Apa itu? Dengerin. Iya, happy itu keputusan. Ustadz, bagaimana bisa happy? Nggak ada duit. Jawab pertanyaan saya sekali lagi. Anda nggak punya duit. Anda gelisah. Duitnya nggak datang. Anda nggak punya duit. Anda happy. Duitnya nggak datang. Sama-sama nggak datang. So kalau begitu apa? Ya happy aja. Wih, ada Mas Tony. Tony Trahutomo ini adalah master game terbaik di dunia akhirat. Di seluruh dunia ya. Ya Mas Tony silakan. Jadi teman-teman sekalian, oke deh. Kita lagi corona. Jadi kalau begitu, kalau lo gelisah, lo makin sakit. Nauzubillah min zalik ya, malah menjadi penyakit. Sentuh semua ujung rumahmu, dari ujung sampai ujung. Oke? Baca buku-buku yang selama ini belum lo baca. Putihin kulit yang selama ini udah gesang. Bersihin ketek yang selama ini udah bertahun-tahun nggak dibersihin. Banyak yang bisa kita lakukan. Ya, pantek rumah. Cari yang bocor-bocor. Cari yang bolong-bolong. Ya. Motor yang biasa kemana-mana, lo bersihin. Masya Allah, dari Mekah, Abu Habib Al-Hardi, jazakumullah khairul jaza. Dari Malaysia, Pak Kasim, apa kabar Pak Kasim? So, kalau begitu teman-teman sekalian, cukup. Jangan ada kesedihan di antara kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman-Nya itu tepat untuk situasi dan keadaan apapun. Ada lagi yang paling aneh. Orang berkata, ini kan bagian dari apa namanya ya, Allah yang kasih semuanya. Dengerin ya, gue kecilin lagunya ya. Ini lo dengerin ya. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 79, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiat faminan nafsik. Apa yang datang kepada kamu kebaikan itu dari Allah, dan apa yang datang kepada kamu keburukan dari ulahmu sendiri.
Sebelum masuk corona, izinkan saya berkata begini. Dengerin, ya. Sebentar. Izinkan saya berkata sebelum masuk corona, biar teman-teman punya gambaran ya. Biar teman-teman punya gambaran begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hutan Kalimantan. Hutan Kalimantan gundul. Oke? Hutan Kalimantan gundul. Lu mau bilang apa? Allah yang bikin ya? Hah? Coba pikirin sekali lagi. Hutan Kalimantan gundul. Terus lu bilang apa? Ini takdir Allah gitu? Enak aja Allah lu salahin. Itu karena ulah tangan manusia. Ada pihak yang kurang ngajar, membabat semua hutan. Jangan salahin Allah. Terumbu karang hancur. Salah Allah gitu? Salah Allah gitu? Pengusaha-pengusaha yang brengsek. Dia bukan seperti nelayan yang pakai jala. Oke? Dia bukan seperti nelayan yang pakai jala. Dia pakai pukat yang bikin tuh ya, emak ikan kena, bapak ikan kena, orok ikan kena, telur ikan aja kena. Karena dia bom juga terumbu karangnya. Terus setelah terumbu karang, lu bilang gini, itu kan karena takdir Allah. Bukan Allah, itu ada orang yang kurang ngajar. Dia hancurin semua. Berhenti menyalahkan Allah. Berhenti menyalahkan Allah. Selama ini kita menyalahkan Allah. Selama ini Allah jadi tersangka atas semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ingat firman Allah. Zaharal fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di laut dan di darat. Karena ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia. Bukan Allah yang lu salahin. Banjir, ini qadarullah. Jalan banjir lu bangun mall. Sungai itu dari gunung sampai ke laut. Kalau lu nggak bangun mall di tengah-tengahnya. Kalau lu nggak bangun apartemen, lu nggak bangun hotel, lu nggak bangun perumahan. Sehingga banjir melanda. Jadi ini semua karena bima kasabat aidinas, karena ulah tangan manusia. Begitu juga corona. Begitu juga corona. Ini ulah tangan manusia. Dia mau menciptakan satu senjata, the most dangerous biological weapon. The most dangerous biological weapon. Ini gue ada bukunya, lu lihat ya. Lihat bukunya. Tertulis dengan jelas di sini. Buku ini dibuat pada tahun 2009. Sekarang 2020. Oke? Apa yang tertulis? Seorang ilmuwan, Li Peng, siapalah gue nggak tahu namanya. Dia menciptakan the most dangerous and the most important biological weapon. Dan kemudian dia berangkat ke Amerika. Hari ini, karena corona, Amerika menyalahkan Cina. Hari ini, Cina menyalahkan Amerika. Kata orang Cina, biang keroknya dia adalah ketika kedatangan sekelompok latihan bersama dengan Amerika dan datang senjata army ya, tentara. Susah banget gue ngomong tentara. Tentara dari Amerika datang. Akhirnya apaan? Itulah awal mula corona, kata Cina. Cina menyalahkan Amerika. Amerika bilang, ini bukan rasis, emang dari Wuhan kok. Israel menyalahkan Cina. Iran menyalahkan Amerika. Rusia menyalahkan, halah sudah. Tidak perlu ada yang disalah-salahkan. Yang penting ini karena ulah tangan manusia, saudara. Dan kita yang jadi korban, kalau kita orang yang beriman kepada Allah, jadikan ini sebagai gambaran Allah sedang menguji kita. Dan ujian ini ada 3. Pertama, peningkat derajat. Pertama tuh peningkat derajat. Yang kedua, kalau tidak peningkat derajat, ya, itu penghapus dosa. Dengan adanya corona, berapa bar yang tutup? Dengan adanya corona, berapa nightclub yang tutup? Berapa panti pijat? Berapa prostitusi yang tutup? Dengan corona ini, tentu ada sedikit banyak hikmahnya, saudara. Berapa maksiat yang tutup?
dengan corona ini. Kita disuruh tafakur. Bagi Anda yang Muslim, Anda akan bersujud di tengah malam. Bagi Anda yang Kristen, mungkin ini waktunya saat teduh. Bagi Anda yang Hindu, mungkin ini Anda melakukan nyepi. Dan semua agama, Anda bisa dan kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Tapi jangan salahkan Tuhan dong. Nanti Allah marah. Teman-teman sekalian, kita lanjutin lagi materi kita, ya, bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala, jelas. So kalau begitu kita hadapi, sikapi, hayati, nikmati yang tadi HHN. Dan paling utama dari semua ini, oke, teman-teman, timekeeper udah berapa lama nih? Udah boleh dikati closing atau belum? Udah boleh closing. Oke, masih ada. Oh, masih ada waktu. Ini teman-teman banyak di sini, cuman nggak ada suaranya. Sulawesi hadir, Mekah hadir, Kanada hadir, Jepang hadir. Mantap, luar biasa. Oke, teman-teman sekalian. Nah, saya punya ilustrasi sedikit banget. Ntar saya sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Tapi ingatlah bahwa apa? Apa sih yang kita pikirin? Yang kita pikirin apa? Apa yang kita selalu idam-idamkan? Balik lagi pertanyaan saya belum terjawab tadi. Semua orang hebat itu pasti ada sesuatu yang di belakangnya. Saya mau cerita. Ya, begini. Masih ada waktu? Masih? Berapa? 17 menit lagi. Oh, sekarang 7.15 Kak. Sekarang tanggal jam? Oke. Teman-teman sekalian. Sound oke, sound? Sound oke, sound? Oke. Teman-teman sekalian. Ada seorang anak, dia itu hidupnya susah. Sepeda aja dia beli setelah sekian lama dia nabung. Dan begitu dia naik sepeda, dicolok sepedanya. Gile nggak tuh? Dan ketika dia pulang, dia bilang sama bapaknya begini. Dad, the white man stole my bicycle. Ayah, seorang kulit putih itu menyolong sepedaku. Ayahnya bilang apa? Get out, keluar, and never come back until you find your bicycle. Dan jangan kembali sampai kau menemukan sepedamu. Anak itu ketakutan, nggak bisa ngelawan. Dia ketakutan, dia mengurung dirinya. Dia mengurung dirinya. Ayahnya berkata, you are the great. You are the great. Celing, itu dia redesign his life. Setelah dia mendengar kalimat, you are the great. Ini kisah nyata. Anak itu bilang, yes, I am the greatest. Saya yang terbaik. I'm the great. I'm the great. I'm the great. Itu yang ada di kepalanya. Hari itu dia redesign his life. Dia desain ulang hidupnya. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Musiknya jangan terlalu kencang. Oke. Oh, gue tahu. Karena dekat ini. Siap, Bu Nani. Makasih, Bu Nani. Gandaria Utara. Wih. Oke, Bu Nani, terima kasih banyak. Oke, sekarang saya kecilin. Baik, teman-teman sekalian. Pak Ustadz jangan sakit. Iya, Wari. Soundnya kegedean. Oke. Sekarang sayup-sayup ya. Asik. Teman-teman sekalian, lanjutin lagi. Orang itu berkata, oke, I'm the greatest. I'm the greatest. I'm the greatest. Tahu apa yang terjadi teman-teman sekalian? Dia keluar, dia cari orang yang nyolong sepedanya. Dan ini kisah nyata. Ketika ketemu, dihantam, ditonjok, jeger, jatuh. Tahu nggak kisah siapa yang sedang saya ceritakan? Siapa? Cassius Clay. Siapa itu Cassius Clay? Ya, dia kemudian mendesain ulang hidupnya. Ya, dia desain ulang hidupnya. Boleh bangkunya tuh diangkat di sini. Dia desain ulang hidupnya. Kemudian dia menjadi seorang yang luar biasa. Gak apa-apa lewat sini. Muhammad Ali. Ya, dia telah melalui hidup yang sangat getir. Dan akhirnya menjadikan dia seorang yang luar biasa. Ini kisah nyata. Batam, Lombok, Subhanallah. Ini kisah nyata, brother. Ya betul, Fibra. Ibu Fibra, thank you. Ibu Fibra apa kabar? Dan semua teman-teman yang saya nggak sempat sapa. Rahmat juga, Kerawang juga. Teman-teman sekalian,
Ada seorang anak yang harus saya ceritakan lagi. Anak ini luar biasa. Dia diapain? Di penjara. Orang kalau di penjara hidupnya kayak gimana coba? Tanya dia sama orang-orang yang udah di penjara. Nggak punya, Masya Allah dari Riyadh, Afifah, Keif. Ini penjara. Di penjara. Dan dia tahanan politik. Nggak ada karir lagi. Tahu nggak? Ada seorang yang sangat menjengkelkan. Seorang itu sipir dikencingin. Jadi sipir itu setiap mau kencing selalu dikencingin itu orang. Kalau lo jadi yang dikencingin tuh kira-kira gimana? Buset. Ngeri amat ya. Tapi ini kejadian nyata. Dikencingin. Dan dia berkata apaan? We'll see. Kita akan lihat. Subhanallah teman-teman sekalian. Orang yang saya ceritakan ini kisah nyata. Dia bilang apaan? Gue maafin. Gue maafin. Lu pikirin coba, gue maafin. Lu kalau umpamanya digituin sama orang, kira-kira apa yang terjadi? Habis nggak tuh orang? Habis nggak lu maki-maki? Dimaafin. Tahu teman-teman sekalian? What next? Apa berikutnya? Apa berikutnya? Saya akan balas. Itu kata dia. Dan ternyata, ini kisah nyata ya. Di Afrika. Anda udah tahu belum yang saya mau ceritain siapa? Ya, Anda mau tahu belum? Nonton filmnya Long Way to Freedom. Nonton filmnya. Ya, yang main Morgan Freeman. Ini kisah nyata. Apa yang dilakukan? Setelah keluar penjara, dia ikut pemilu. Dan ternyata menang sebagai presiden. Anda tahu, hari pertama, waktu pelantikan, apa kata orang itu? Cari sipir itu. Sipir yang mana, Pak? Cari sipirnya yang begini. Dia cari sipir itu. Ini sipir yang kencingin saya tiap hari nih, kata dia. Cari. Ketemu. Mas Jaya Suprana. Senang sekali. Ketemu. Dan apa? Ketika ketemu apa yang terjadi? Apa ketika ketemu yang terjadi? Dia penjara. Di borgol. Enggak. Dia bilang begini. Saya maafkan kamu. Saya maafkan kamu. Saya maafkan kamu. Ini momen yang saya tunggu. Saya maafkan kamu ketika saya mampu membalasmu. Saya maafkan kamu ketika kedudukan saya lebih tinggi dari kamu. Ya, orang itu sudah jadi presiden. Dan dia masih memaafkan orang yang kencingin dia. Anda tahu siapa yang saya ceritakan? Betul, Mas Jaya. Betul sekali. Nelson Mandela. Ini kisah nyata. Nelson Mandela memaafkan orang itu. So, kalau begitu, siapa lo? Orang-orang hebat itu, dia mengalami masa lockdown. Lockdown pribadi. Kita hari ini sedang lockdown pribadi, masing-masing. Di rumahmu. Dan ingat, sebentar lagi akan sirna itu. Karena apa yang kau pikirkan, akan jadi perkataan. Apa yang kau katakan, akan jadi kebiasaan. Dan kebiasaanmu itu akan membentuk nasibmu. Dan, yes, betul, Pak Tizar. Dan kebiasaan itu membentuk nasibmu. Mudah-mudahan saya mau menampilkan satu slide terakhir. Ya, slide terakhir akan saya tampilkan. Silahkan, ini sangat menginspirasi slide ini sehingga Anda harus lihat. Yang di Facebook, yang di Twitter, yang di Instagram harus lihat slide ini. Saya akan sampaikan, wait. Di manakah slide itu? Masih banyak. Saya baru cerita 2 tokoh, tapi di file saya ada ratusan. Ada ratusan, lebay kali ratusan ya, puluhan kali ya. Orang-orang yang saya foto bersama saya. Mas Budi Santoso betul, Nelson Mandela. Oke, bisa di zoom? Bisa di zoom? Sudah tepat? Saya geser-geser. Oke, teman-teman lihat ya. Apa yang kita pikirkan itu jadi, apa yang kita pikirkan itu jadi apa? Perkataan. Jadi perkataan itu adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Yang kita katakan, ya, yang kita katakan itu jadi tindakan. Betul? Ya, tindakan yang berulang-ulang terus jadi apa? Jadi kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus jadi apa? Jadi nasib. Oke? Ingat, sekali lagi saya katakan ya, pikiran. Sebelum masuk ke pikiran ada satu tempat.
Tempat itu bernama hati. Dan ketika ini saya lanjutin, pikiran, perkataan, tindakan, kebiasaan saya hilangin. Bukankah ini artinya hatimu nasibmu? Oke? Hatimu nasibmu. Hatimu nasibmu, teman-teman sekalian. Jadi apapun yang kau selipkan dalam hatimu, itu akan jadi nasibmu. Sekarang hatimu kesel, nasib lu kesel. Hati lu gelisah, nasib lu gelisah. Hati lu murung, nasib lu murung. Benar kata Nabi emang. Inna fil jasadi mudghah. Iza saluhal jasadu kulluh. Wa iza fasadat jasadu kulluh. Ala wahya qalbu. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Daging itu baik, baik seluruh hidupnya. Daging itu buruk, buruk seluruh hidupnya. Daging itu bernama hati. So kalau begitu hatimu nasibmu. Hentikan kegelisahan itu. Hentikan itu semua. Karena ini bagian daripada rencana Allah Subhanahu wa taala untuk menghebatkan hidup kita. Membuat hidup kita cemerlang, membuat hidup kita indah, membuat hidup kita dahsyat. Oke? Sekali lagi, hatimu nasibmu. Mudah-mudahan yang sederhana dan indah ini akan menjadi pegangan buat kita semua. Teman-teman sekalian, waktu juga yang memisahkan kita. Hatimu, nasibmu. Saya nggak mau gelisah. Ada corona, nggak apa-apa, nggak ngepek. Mau corona, koronu, saya telah memutuskan saya berhasil. Ya, ada apa? Nggak ada apa-apa. Ini bagian daripada rencana Allah membuat kita jadi hebat. You are what you think. Anda akan jadi apa yang Anda pikirkan. Kalau begitu, sampai di sini. Kita lanjutin besok. Maghrib sampai Isya. Jam 6 sampai jam 7. Bersama saya, Haikal Hasan, di channel-channel kesayangan Anda. Thank you. Selamat malam. Selamat menempuh hidup baru. Redesign your life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.